bagaimana membuat hidup kita itu bermakna. Gimana sih kita tuh bisa hidup yang bermakna gitu. Ada 3 hal yang ingin saya ceritakan. Yang pertama tuh saya sebut sebagai Ekwan. Nah, Ekwan ini tuh sebenarnya tergelitik oleh apa yang Ibu Ailing sempat diskusikan satu pertanyaan gitu, bahwa dunia kita tuh kapasitasnya sampai berapa gitu. Dan kurang lebih tahun 2005, saya tuh sempat membaca sebenarnya sebuah buku yang judulnya adalah Who Will Feed China? A Wake Up Call for a Small Planet. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana gitu, dengan populasi China yang membengkak dan kemudian orangnya berubah dari yang tadinya kurang berada menjadi sangat berada, gaya hidupnya berubah, populasinya terus membengkak, bisa nggak dunia kita ini tuh memberi makan China gitu. Itu satu hal yang Lester Brown ini tuliskan gitu. Itu akan menjadi tantangan buat kita semua. Nah, kemudian kemarin juga Bu Ailing sempat bilang, ingat ya, saat ini tuh kita hidup di era yang eksponensial. Artinya apa? Pertambahan jumlah jiwa itu meningkat cepat sekali. Hari ini ada 8 miliar juta jiwa katanya. Tadi saya lihat sih 4 April itu ada 8 miliar 5.000 orang katanya. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang sangat menarik. Banyak nggak sih 8 miliar juta jiwa itu? Atau sedikit? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya suka bertanya ke mahasiswa saya di salah satu pelajaran fisika, sebenarnya mata kuliah fisika. Gitu. Sebenarnya kalau kita punya 8 miliar orang itu, butuh tanah seluas apa sih? Kalau misal kita minta, kita kumpulin 8 miliar orang itu, terus kita suruh orang-orang itu berdiri bersama gitu, baris gitu ya. Satu orang, misalnya 1 sampai 2 meter persegi. Nah, ini pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Kira-kira butuh tanah seluas apakah untuk menampung semua orang di dunia? Masih ingat kan waktu upacara sebesar itu ya, sebenua Asia ya? Kalau berdiri aja ya? Saya jawab yang itu ya, karena itu kan sebenarnya sederhana caranya. Ini saya biasanya ajarin ke anak-anak, misalnya nih, satu orang tuh membutuhkan 2 meter persegi. Jadi kalau 8 miliar orang, itu membutuhkan 16 miliar meter persegi. Betul kan ya? Kan tinggal 8 kali 2 gitu ya. Nah, kalau misal 1 kilometer persegi itu sama dengan 1 juta kan, meter persegi kan, maka sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah 16.000 kilometer persegi. Besar nggak 16.000 kilometer persegi itu? Ya, kalau misal kita lihat, sebenarnya Jawa Barat itu luasnya 37.040 kilometer persegi. Jadi kalau kita kumpulin 8 miliar orang, setengah Jawa Barat mampu menampung semua orang di seluruh dunia gitu. Kalau Hmm. berdiri, tapi kan pertanyaan saya kedua adalah, kalau misal nih kita anggap ya, satu keluarga tuh ada ayah, ada ibu, dan 2 orang anak. Nah, ada orang yang sangat kaya, kita kasih setiap orang itu 300 meter persegi. Nah, pertanyaannya adalah, butuh tanah seluas apakah jika setiap keluarga diberikan rumah seluas 300 meter persegi? Sebesar Pulau Kalimantan. Kenapa sebesar Pulau Kalimantan? Ya betul ya. Jadi misalnya kalau bisa saya anggap nih, satu keluarga terdiri dari 4 orang. Tadi ayah, ibu, dan 2 orang anak gitu kan. Gambarnya salah, karena ada bayi ketiga. Itu kebobolan. Nah, berarti ada 2 miliar keluarga di dunia. Kira-kira ya, kan tadi 8 miliar dibagi 4, 2 miliar. Satu keluarga 300 meter persegi. Rumah saya aja ke 300 meter persegi. Ini udah royal banget di 300 meter persegi ya. Nah, berarti kalau misal kita ada 2 miliar keluarga, itu tuh butuh 600 miliar meter persegi. Itu tuh sama dengan 600 ribu kilometer persegi. Berapa besar itu 600 ribu kilometer persegi? Ternyata itu tuh hampir sebesar Kalimantan. Karena kalau misal tadi kita lihat, 600 ribu kilometer persegi, Kalimantan tuh 743 ribu kilometer persegi. Jadi Wah. Kalimantan itu mampu menampung semua keluarga di dunia dengan cukup baik. Jadi sebenarnya tuh yang pertama tuh kalau misal kita lihat, oh ternyata populasi di dunia itu belum terlalu banyak. Nah, kemudian saya kadang-kadang bertanya lagi gitu, butuh berapa banyak beraskah untuk setiap orang di dunia? Jadi satu orang tuh kalau makannya 3 kali, kan ada yang makan lebih banyak, makan lebih sedikit. Kayak saya tuh kak beca lebih banyak gitu. Tapi Bu Susan minimalis, ya rata-rata 200 gram gitu kan. Nah, ternyata kalau misal 8 miliar orang, itu tuh butuh sekitar 1.600 miliar gram per hari, atau 1,6 juta ton per hari. Dalam 1 tahun tuh butuhnya tuh 584 juta ton. Dan yang menarik adalah, ternyata kapasitas kita tuh masih di atasnya. Jadi 750 juta ton per tahun gitu. Jadi kalau misal setiap orang makan nasi, kapasitas kita tuh masih 1,5 kalinya. Tapi kan nggak semua orang makan nasi, masih ada kentang, masih ada ketela, masih ada yang lain-lain gitu kan. Ya, berarti sebenarnya kapasitas kita tuh masih aman. Dan kalau misal kita lihat jumlah ayam di dunia, itu ternyata masih 4 kali jumlah manusia di dunia.
Jadi kalau misal setiap hari kita makan ayam, masih cukup sebenarnya untuk makan banyak ayam di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan gitu. Kecuali tadi ada tantangan bahwa jumlah manusia itu berkembang biak dengan begitu cepat gitu. Jadi sebenarnya sih masih bisalah kita tuh melakukan ini kan, eat, drink, and be merry gitu. Ini tuh sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Jadi ya Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya kan? Perintah Tuhan itu kan, kalau 8 miliar orang itu belum cukup kata Tuhan. Jadi silahkan Bapak Ibu yang masih bisa beranak cuculah. Karena kita belum menggenapi firman Tuhan, tapi apakah gara-gara kita tuh takut gitu kan? Takut kan karena biayanya besar gitu kan? Untuk membesarkan anak tuh biayanya besar kan? Apakah itu yang terjadi gitu? Saya sih suka diingatkan bahwa burung di udara tuh Tuhan pelihara, apalagi kita yang sebenarnya adalah biji matanya. Masihkah ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidupmu gitu? Itu bagian pertama gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kita ngelihat dari kapasitas di bumi ini tuh, saya pikir kita masih hidup di masa-masa yang cukup karena seluruh sumber daya yang ada di bumi ini masih cukup untuk bisa kita nikmati. Tanah masih luas, makanan masih tersedia di mana-mana, dan kalau misal kita semua bisa berbagi, ya menggenapi firman Tuhan itu masih sangat memungkinkan gitu. Itu bagian yang pertama dari cerita saya. Bagian keduanya, ini buat Pak Hendra. Kemarin saya ketemu sama Pak Hendra bilang, "Emang kamu kuliah apa?" Saya bilang, "Fisika." "Tapi kok bisa sih belajar fisika tetap aja UUD?" Saya mikir-mikir, UUD itu apa ya? Ujung-ujungnya duit, kata Pak Hendra. "Oh iya Pak, ini sengaja saya buat bagian kedua ini untuk Pak Hendra, Pak. When you call it UUD, ujung-ujungnya duit Pak." Pengen mengulas kembali apa yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau tadi kita bilang sebenarnya kan ada cukup resources di dunia ini gitu. Tapi seringkali kita tuh merasa khawatir gitu kan. Aduh, saya punya anak, gimana ya nyekolahin anak itu gitu. Aduh, kondisi ekonomi kurang bagus, gimana ya saya perlu bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang gitu. Nah, pertanyaan yang sering kali kita tanyakan tuh adalah berapa sih sebenarnya yang cukup? How much is enough? Saya sempat baca 2 buku ini, How Much is Enough and Your Money or Your Life, dan ternyata sebenarnya ada satu rahasia nih, di mana katanya ada titik tertentu di mana orang itu kalau sudah mencapai titik tersebut udah merasa cukup, dan lebih dari itu tuh tidak bisa menambahkan kebahagiaan katanya. Ini adalah research yang dilakukan oleh satu perusahaan, saya lupa perusahaannya apa nih, dan dia menuliskan nih, "Here's how much money you need to be happy, according to a new analysis by wealth expert." Katanya, ini kata penelitian ini, jumlah yang dibutuhkan untuk seseorang merasakan cukup itu tuh $75.000 per tahun, atau sama dengan 1,125 miliar per tahun gitu. Atau kalau misal kita memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Jadi kalau udah dapat nih 100 juta per bulan, harusnya kita tuh bisa cukup happy katanya. Jadi kalau misal tertarik untuk mendapatkan happiness nih, mungkin targetnya harus 100 juta per bulan gitu. Ini kata research katanya. Nah kemudian saya penasaran sebenarnya, benar nggak sih? Berapa banyak sih orang di Indonesia tuh yang punya 100 juta per bulan gitu kan, atau uangnya tuh di atas 1 M gitu. Nah, ternyata ini konon tadi ya, ternyata ada datanya juga. Ini ada wealth distribution relative to the world. Ternyata memang di Indonesia itu masih jarang orang yang memiliki uang di atas $100.000. Jadi kalau misal tadi kita bilang kan penghasilannya per tahun tuh harus 1 M gitu. Oh, ternyata di Indonesia tuh memang jarang gitu. Ya, kebanyakan orang di Indonesia itu penghasilannya kurang dari 10.000 per tahun dolar. Ada 17% yang diantaranya, dan baru ada 1% gitu yang punya uang sebesar 100.000 sampai 1 miliar US dollar. Jadi mungkin juga sih kita tuh tidak termasuk ke dalam negara paling bahagia di dunia. Jadi kalau misal kita lihat orang yang paling bahagia itu ternyata ada di Finlandia, udah gitu di Denmark, Islandia, dan Indonesia itu ada di peringkat ke-87. Mungkin gara-gara ini alasannya gitu, uangnya kurang untuk bisa menikmati hidup katanya. Apakah benar ujungnya duit gitu? Pertanyaan yang selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah, benar nggak sih bahwa uang itu bisa membantu kita untuk membuat kita itu lebih bahagia gitu ceritanya. Nah, saya pernah membaca sebenarnya kalau di dunia itu ada 3 kategori orang katanya. Ini bacaan yang saya baca ketika saya kuliah waktu umur 17, 18, dan kayaknya ini
cukup berdampak gitu. Jadi saya suka ingat gitu, benar nggak ya ada 3 kategori orang di dunia ini. Yang pertama katanya adalah orang yang bertahan hidup. Artinya apa orang yang bertahan hidup itu? Hidupnya tuh memang susah, barely meet ends meet, dan setiap hari yang mereka lakukan itu adalah berjuang untuk hidup gitu. Contohnya adalah ini, ya kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada yang makan ya terpaksa harus puasa. Dan setelah saya perhatikan, biasanya memang orang-orang yang masuk dalam kategori ini tuh nggak cukup hidupnya. Karena untuk bisa kita hidup tuh, kita memerlukan nilai minimal uang gitu untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau bisa kita lihat ini penghasilan orang yang survival tuh seperti ini. Kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan ini belum dipenuhi. Tapi begitu dia sudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, harusnya mereka bisa hidup lebih daripada bertahan hidup gitu. Nah kalau misal kita hitung itu, saya pikir-pikir mungkin jumlah minimal yang harus didapatkan oleh seseorang untuk bisa bertahan hidup tuh sekitar 2 juta rupiah. Makanya pemerintah bilang, udah UMP-nya tuh sekitar upah minimum provinsi gitu kan biasanya, itu sekitar 2 juta rupiah. Supaya mereka tuh bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan ini. Jadi kalau misal saya pikir yang di dalam masuk di dalam LTI ini nggak adalah orang yang sekedar bertahan hidup karena kita sudah memiliki kemampuan yang lebih untuk bisa lebih dari sekedar bertahan hidup gitu. Tapi kalau misal ada yang kondisinya masih bertahan hidup, maka yang diperlukan adalah meningkatkan skill kita supaya kita itu lebih berharga daripada 2 juta rupiah per bulan gitu kira-kira. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama yang saya ingat itu adalah orang pertama yang ada di dunia itu adalah orang-orang yang hidup aja susah. Mereka setiap hari bertahan hidup dan kita perlu membantu mereka supaya mereka itu bisa menghasilkan lebih dari sekedar bertahan hidup. Nah, tapi ada juga orang kedua katanya. Orang kedua ini yang menarik karena dia itu adalah orang yang mencari gaya hidup katanya. Waktu itu saya sempat bingung, apa sih orang yang mencari gaya hidup itu gitu. Kategorinya ternyata seperti ini. Jadi yang menarik dari orang yang mencari gaya hidup, biasanya tuh mereka sudah memiliki kelebihan. Dan awalnya tuh bingung dengan kelebihannya. Jadi kebutuhan dasar mereka, sandang, pangan, papan, udah tercukupi. Tapi dari situ tuh ada kelebihannya gitu. Nah kadang-kadang mereka bingung gitu, mau diapain ya kelebihannya itu. Nah yang menarik adalah ketika seseorang memiliki kelebihan, biasanya mereka cenderung mengisinya untuk mengejar gaya hidup atau lifestyle. Gimana nih? Beli handphone baru, beli baju bagus, beli mobil, gajinya naik, tadinya mobilnya Avanza, berubah jadi Alphard. Tadinya handphonenya Nokia Batang, berubah jadi iPhone. Kenapa? Karena tergoda. Nah, biasanya ketika hal itu terjadi, orang-orang yang mengejar gaya hidup ini jadi pas-pasan, karena keinginannya tuh banyak gitu. Padahal udah punya mobil Avanza gitu, melihat mobil Alphard pengen. Padahal handphone masih bagus, melihat handphone lebih bagus, pengen. Ya uangnya habis ke situ gitu. Tujuannya apa? Supaya kelihatan oleh orang lain itu wow gitu kan. Wah, beunghar euy, misalnya seperti itu gitu. Nah, yang menarik adalah hal ini boleh-boleh aja kalau menurut saya. Tapi kita juga perlu memikirkan tentang kondisi ketika terjadi krisis gitu misalnya kayak kemarin. Ketika terjadi Covid, ya CNN Indonesia tuh bilang 30 juta orang, 30 juta UMKM itu bangkrut, 7 juta orang kehilangan kerja. Nah, saya tahu ada banyak orang, teman-teman saya yang katanya penghasilannya 100 juta. Nah, itu tuh bangkrut pada masa pandemi karena hidupnya mengejar gaya hidup gitu. Contoh cerita yang paling sederhana adalah apa? Ketika mereka punya 100 juta, mereka tuh pengen, wah, saya mau beli rumah, rumahnya 1 M, dia cicilannya 60 juta gitu. Terus beli cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan ini. Nah, ketika pandemi datang, perusahaannya meng-cut pekerjaannya, ya mereka nggak bisa bayar cicilannya, dan akhirnya mereka bangkrut. Jadi itulah salah satu uh, resiko ketika hidup kita itu mengejar gaya hidup konon. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Pak Hendra sih. Ini mengingat apa yang Pak Hendra pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu, hidup itu ya secukupnya lah. Kalau misal kita bisa merasakan cukup, nggak usah pergi ke Starbucks, tapi bisa aja ke
kopi kenangan, harganya kan 3 kali lipatnya kalau ke Starbucks gitu, cuman rasanya beda, Pak. Nah itu orang yang kedua, ya. Nah katanya kalau misal orang yang ketiga, berbedanya apa? Nah orang yang ketiga ini adalah orang yang mencari arti hidup gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana sih sebenarnya kita itu mencari arti di dalam kehidupan? Nah memang biasanya orang-orang ini pun sama kalau dibandingkan dengan yang tadi, di mencari gaya hidup ini, orang-orang yang biasanya mencari arti hidup itu konon sudah memiliki kelebihan. Saya bacakan sedikit ya, orang yang mencari arti hidup biasanya punya banyak kelebihan dan bingung bagaimana menghabiskannya. Bener nggak? Jadi dia tuh udah bosen ceritanya. Mobil mungkin udah kebeli gitu, handphone udah yang paling bagus, sepatu juga udah yang paling bagus. Dan mereka tuh bingung sebenarnya dengan kelebihan atau kelimpahannya ini mau diapain gitu. Tapi seringkali ternyata hal itu enggak gitu. Karena seperti kata banyak orang, ternyata kata cukup itu tidak pernah ada. Saya nggak tahu bener nggak sih orang-orang yang punya kelebihan itu bisa merasa cukup gitu. Nah itu satu hal yang boleh kita renungkan. Tapi satu hal yang menarik dari orang-orang yang mencari arti hidup ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki rasa cukup gitu katanya. Kata cukup ini gimana? Ini saya punya satu quote, "You are enough, you were born being enough, nothing you say or do will ever add to or subtract from who you are," katanya. Nah, ini mengingatkan saya tentang satu cerita, tentang satu orang yang konon paling kaya di dunia gitu. Nah ini, saya pengen share lagi, ini udah pernah saya tayangkan, tapi saya pengen share lagi, mungkin bisa kita renungkan ya tentang arti kata cukup itu. Mr. Gates, the company you co-founded and built is now worth a whopping $1 trillion. Yes, Tanya, that's correct. And to top it all off, you yourself alone, as of this year, 2019, are now worth over $105 billion. That's incredible. So tell me, because I have to ask for everyone out there who's watching this right now, how does it feel to be the richest man in the world? Tanya, being the richest man is... Actually, you know what? I am not the richest man in the world. What? I'm sorry, but if you're not the richest man in the world, then who is? A man I met a very long time ago. Someone far richer than I am. You see, 35 years ago, I didn't have much. Hey, there he is. Morning, Bill. How you doing? Hey, Teddy, how's business? Honestly, I'm barely making it out here. They keep raising the rent and look, I tell you, if it wasn't for these tips, some nights I wouldn't even eat. That's the truth. Man. I'm sorry to hear that. What you gonna do, you know? Actually, I can relate. My business is not doing so well right now either. I don't know what I'm going to do. Well, you're a smart guy, Bill. If anybody can get it figured out, it's you. Oh, that'll be 50 cents. Yeah, man, you know, I just can't get this thing figured out. You know, it's like nothing. I'm sorry, I don't have enough. This is embarrassing. I will just come back later. Hey, Bill, you forgot your paper. I got it. No. I cannot let you do that for me, Teddy. No. I'll just write you a check, okay? Do me a favor, though, and don't cash this until next week. Bill, thank you, but I can't let you do that. You see, I may not have much money, but being rich ain't about what you got in your bank. It's about what you got in your heart.
Thank you very much, Teddy. No problem, Bill. I won't forget this. So you see, Teddy is the richest man in the world. But I don't understand. How is a poor newspaper vendor the richest man in the world? Well, it doesn't end there. You see, I've been thinking about him a lot lately, so I went to pay him a visit before this interview. Teddy? Bill, is that you? I'll be. How you doing? Oh, wow, I didn't think that you would remember me. Oh, of course I remember you, old buddy. Back then, you didn't have much money. And now you're a billionaire. What brings you back around here, huh? Well, you know, I couldn't help but remember all the times that you were so kind to me all those years ago. You only had 2 quarters, and yet you still helped me. Now, I want to help you. Here. That's a blank check. So, however much you need, it's yours. You can buy whatever you want. Bill, I appreciate this, but I can't accept this. I'm sorry. But, are you sure about that? I mean, you could open up a new newsstand or buy a house or anything, whatever you want. You would be rich. Thank you. Thank you so much, Bill. But like I told you all those years ago, being rich ain't about what's in your bank account. It's about what's in your heart. And right now, I got everything I could ever need. What can I say? You are truly an inspiring person, Teddy. It was great seeing you again. You too, Bill. You too. Oh, hey, Bill. Forgot your paper. For old time's sake. So you see, Teddy is the richest man in the world. Because being rich isn't about what you have in your bank. It's about what you have in your heart. Wow, Mr. Gates. Thank you for sharing that. Well, here's to Teddy. May we all aspire to be as rich as him. I'm adding a new dish to the menu, but I'm not gonna create it. One of you are. Jadi kalau misal kembali lagi ke laptop, mungkin bukan jumlah uangnya gitu atau kelebihan yang perlu, tapi bagaimana kita tuh bisa merasakan cukup seperti si penjual koran tadi gitu. Dia nggak punya banyak uang, tapi tetap gitu dia kan bisa merasakan cukup dan berbahagia dengan apa yang dia punya. Ya itu mengingatkan saya sih bahwa ada satu orang lagi yang saya suka, Harga Karo-Karo. Dia bilang, ya ketika kita bisa merasa cukup itu kita bisa memberi gitu kan, seperti orang tadi gitu. Mungkin yang perlu kita lakukan untuk mencari meaning di dalam hidup kita itu, ketika satu kita merasa cukup, kemudian kedua dari kecukupan kita itu atau dari kelebihan kita itu kita bisa mulai untuk sharing atau memberi. Nggak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk waktu atau apapun yang kita bisa lakukan untuk membuat orang lain itu menjadi lebih baik. Dan ini yang menariknya hanya orang yang bisa merasa cukup yang bisa memberi. Kalau tidak bisa memberi, berarti tidak pernah merasa cukup. Kalau tidak pernah cukup, tidak pernah bisa kelimpahan. Dan dia tidak pernah melihat orang yang banyak memberi itu hidupnya susah katanya. Jadi mungkin itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you, Bapak Ibu. Selamat malam, Selamat malam. salam sejahtera. Selamat. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.